warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya dan rekan-rekan guru semua yang telah berpartisipasi dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai salah satu tugas saya dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini sebelum saya ke materi, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu mengenai budaya positif? Apa sih itu artian dari budaya positif? Adakah yang ingin memberikan tanggapan? Silakan tunjuk tangan. Oh iya, silakan Bu Kepala Sekolah. Menurut saya dalam budaya positif ini yang pertama dapat dilakukan adalah disiplin waktu. Contohnya dari berangkat sekolah tepat waktu dan pulangnya juga tepat waktu. Terus dalam berpakaian, disiplin dalam berpakaian, contohnya pakai topi, baju dimasukkan, pakai ikat pinggang, pakai kaos kaki, sepatu hitam, seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih tanggapan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Adakah rekan guru lain yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan Ibu Nurul. Ya, saya Ibu Nurul. Saya ingin memberikan tanggapan tentang budaya positif. Ini budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang positif atau baik untuk dilakukan ya, terutama di SD Negeri Budaya Baru 3 yang dapat memajukan visi dan misi SD Negeri Budaya Baru 3. Terima kasih. Ya, diucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Iya, benar sekali. Yang terlintas di pikiran kita yang mengenai budaya positif itu terutama pasti tentang disiplin waktu ya Bapak Ibu ya. Itu yang terlintas pertama di pikiran kita tentang budaya positif. Selanjutnya, apa sih itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang bersifat positif dan berpihak pada murid. Jadi, dengan adanya budaya positif ini diharapkan dapat membentuk peserta didik yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Di sini murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi diharapkan dengan adanya penerapan budaya positif, anak murid dapat memiliki sikap yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pemahaman konsep-konsep budaya positif ini ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi memang banyak sekali dalam penerapan budaya positif ini memahami konsep-konsepnya hingga 7 konsep yang harus dipahami. Di sini mohon maaf, bukannya saya ingin menggurui ya Bapak Ibu, saya hanya ingin berbagi sedikit informasi apa yang telah saya pelajari tentang pemahaman konsep budaya positif. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Apa sih itu perubahan paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran paradigma baru ini ditekankan ada pembelajaran berdiferensiasi. Adakah yang tahu mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Adakah yang tahu Bapak Ibu? Belum ya? Oh ya, belum ya Bapak Ibu ya. Di sini pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran secara berkelompok. Kita mengelompokkan individu berdasarkan tingkat kemampuan murid. Jadi kita bedakan murid yang si A dengan si B. Nah, di dalam pembentukan pembelajaran diferensiasi ini diharapkan akan membentuk sebuah profil pelajar Pancasila yang dimensinya ada 6. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini juga diharapkan dapat membentuk profil pelajar Pancasila dengan memiliki 6 karakter. Dengan memiliki 6 karakter sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sekarang adalah perubahan paradigma. Nah, sekarang coba Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu sedang menggenggam sesuatu di dalam tangan. Nah, coba Bapak Ibu silakan genggam tangan Bapak Ibu. Nah, di sini ibaratnya Bapak Ibu menggenggam sebuah impian yang nantinya tidak dapat dibuka oleh temannya. Nah, di sini buatlah teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara. Nah, silakan Bapak Ibu coba berhadapan-hadapan dengan temannya untuk membuka genggamannya masing-masing. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk membuka genggaman itu sama temannya? Pasti yang akan Bapak Ibu lakukan adalah membujuk ya Bapak Ibu. Gimana caranya temannya itu biar bisa buka genggamannya. Tetapi Bapak Ibu sendiri tidak mau membuka genggamannya. Terus yang kedua caranya bisa mengancam. Nah, ini diancam. Kamu kalau nggak buka genggamanmu, nanti saya ambil loh tasmu. Itu ya Bapak Ibu. Terus yang kedua menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi sesuai paradigma, yang dapat mengontrol murid itu diri kita sendiri atau orang lain Bapak Ibu? Iya, diri sendiri, bukan orang lain. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4 ilusi guru, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ini hanya sebuah ilusi. Benar atau tidak Bapak Ibu? Iya, benar ya. Di sini guru itu tugasnya mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Padahal murid itu sendiri melakukan dengan keinginannya sendiri. Kita hanya angan-angan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Guru itu hanya dapat menasehati atau misalkan memberikan contoh untuk muridnya. Tetapi kita tidak dapat mengontrol murid, itu tidak dapat. Nah, contohnya tadi saja, Bapak Ibu teman-temannya ingin membuka genggamannya, tetapi Bapak Ibu sendiri yang mengontrol diri bahwa genggaman itu jangan sampai terbuka, biar orang lain tidak tahu apa yang saya genggam. Nah, yang kedua yaitu adalah ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, belum tentu ya Bapak Ibu. Di sini kalau kita mengkritik seseorang atau memberikan kritikan kepada murid itu dapat membangun atau menguatkan karakter. Justru terkadang ada yang membuat murid itu merasa
minder dengan kritikan kita. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, tidak semua penguatan positif itu dapat efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, kita hanya berilusi bahwa kita itu sebagai guru hanya bisa memaksa. Padahal apa yang dilakukan murid itu adalah berdasarkan keinginannya sendiri. Kita tidak dapat mengontrol murid atau memaksa murid untuk menjadi apa yang kita inginkan. Itu hanya sebuah ilusi. Pendekatan teori kontrol. Nah, tadi di sini kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak Bapak Ibu kita mengubah pemikiran orang lain dengan apa yang kita rasakan? Tidak bisa ya. Di sini kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak semua perilaku buruk murid itu adalah suatu kesalahan. Kita harus mencari tahu dulu apa penyebabnya peserta didik itu melakukan kesalahan. Di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi dari perubahan paradigma itu, dari perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sama. Saya tidak bisa mengontrol peserta didik. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memaksakan murid itu untuk menjadi apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di dalam teori kontrol, dalam penyelesaian suatu masalah, itu kita memberikan pilihan kepada anak murid untuk memperbaiki masalahnya. Kita memberikan pilihan di mana pilihan itu dapat membentuk sesuatu yang nantinya akan positif. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, jadi kita jangan pernah berpikir kita kalah, padahal kita harus menang. Tanamkan dalam diri bahwa kita itu benar dan menang. Yang kedua adalah disiplin positif. Tadi di awal pemikiran apa yang Bapak Ibu dapatkan tentang budaya positif, yaitu tentang disiplin positif, tentang disiplin waktu. Tadi benar yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu tentang disiplin waktu dan disiplin berpakaian. Itu salah satu contoh dari penerapan disiplin positif. Makna disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi dengan adanya disiplin, dengan adanya tanggung jawab, peserta didik diharapkan mampu mengolah potensi yang ada dalam dirinya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin ini dibayangkan oleh kita itu sebagai sebuah peraturan. Jadi kita harus patuh agar disiplin ini dapat dipenuhi. Padahal tidak. Pada dasarnya disiplin itu adalah tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kita hanya ilusi bahwa kita dapat mengontrol orang lain. Jadi disiplin itu ya munculnya dari dalam diri kita sendiri dulu. Baru mungkin kita bisa hanya memberikan contoh kepada orang lain itu. Selanjutnya dapat diartikan pula disiplin
Disiplin adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Pertanyaannya, disiplin positif itu penting tidak Bapak Ibu diterapkan di lingkungan sekolah kita? Iya, sangatlah penting ya Bapak Ibu untuk membentuk murid yang bertanggung jawab. Disiplin juga merupakan suatu bentuk perbuatan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yakni nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif manusia. Ada beberapa nilai kebajikan yang ada pada diri anak. Yang pertama, keadilan. Mereka harus mempunyai rasa adil. Yang kedua, tanggung jawab. Ketiga, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan nilai-nilai kebajikan yang lain. Nilai kebajikan itu adalah nilai positif yang bisa dan ada dalam diri anak-anak. Tanggung jawab sudah tertanamkah di dalam SD kita itu rasa tanggung jawab oleh anak-anak Bapak Ibu? Sudah ya Bapak Ibu. Kejujuran juga sudah mulai tertanam ya Bapak Ibu di lingkungan sekolah kita. Bersyukur, lurus hati, percaya diri, dan kesabaran. Selanjutnya yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu ingin melakukan sesuatu itu pasti punya motivasi. Anak-anak yang ingin mencapai cita-citanya itu pasti juga punya motivasi. Nah, di sini motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita itu sebagai guru tidak boleh menghukum siswa. Kita hanya bisa memberikan contoh atau konsekuensi. Jadi bahasanya bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi perilaku manusia ini untuk apa mereka melakukan sesuatu. Misalkan anak-anak yang mungkin pada saat berantem, mungkin motivasi mereka itu ingin diperhatikan, tetapi menurut kita motivasi mereka itu berbeda. Mereka ingin memang mau menunjukkan kekuatannya, tetapi tanpa kita sadari mungkin mereka melakukan kesalahan itu ingin mendapat perhatian dari Bapak Ibu gurunya. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu juga memiliki motivasi ingin menghargai diri mereka sendiri. Oh, kemampuan saya itu segini. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin menjadi dokter. Saya ingin menjadi polisi. Motivasi saya maulah belajar dengan tekun. Saya inginlah percaya, ingin menunjukkan ke orang tua saya kalau saya itu bisa. Jadi motivasi dalam perilaku manusia, motivasi dalam perilaku peserta didik itu timbulnya dari dalam diri. Yang pertama yaitu apa Bapak Ibu? Menghindari hukuman. Yang kedua karena sebuah penghargaan. Yang ketiga karena mereka ingin menghargai diri sendiri. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya Bapak Ibu? Ya, kita lanjut. Karena materinya memang cukup banyak, cukup pemahamannya memang harus benar-benar butuh waktu yang ekstra. Sebenarnya
satu modul itu harusnya satu pertemuan karena kita mengikat waktu, jadi harus beberapa modul yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, nah di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita belajar, kita memberikan anak murid itu masuk ke hukuman atau konsekuensi ya. Jadi kita harus pahami apa sih hukuman itu sendiri, apa konsekuensi itu sendiri. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Bisa terjadi hukuman fisik atau bisa terjadi secara tertulis. Jadi hukumannya itu membekas di hati anak-anak, tidak bisa, anak-anak pasti teringat terus dengan hukuman itu. Yang selanjutnya konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi. Nah, yang kedua membuat anak sakit hati, fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ini kalau konsekuensi itu hanya memberikan siswa itu merasa nggak sakit hati, tidak tertanam di dalam diri. Wah, saya kemarin habis dihukum lari keliling lapangan sama bu guru. Itu saya sampai udah panas-panasan. Saya ini jadi ada membekas rasa di hati para peserta didik. Jadi kita alihkan ke konsekuensi. Apa yang harus kita lakukan agar siswa itu hanya merasa tidak nyaman, bukan merasa sakit hati. Yang selanjutnya, siswa membenci kedisiplinan. Jadi dengan hukuman ini mungkin ada beberapa murid yang justru malah nantinya akan membenci kedisiplinan itu. Jadi kita ganti dengan konsekuensi, tindakan-tindakan yang harus dilakukan dengan tidak menimbulkan rasa sakit hati oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu hukuman itu bersifat memaksa. Nah, kita nggak tanya dulu, tiba-tiba harus memberikan hukuman, kamu harus lari keliling lapangan 1000 kali. Itu akan membuat sakit hati atau bisa menimbulkan cedera pada anak. Mendorong siswa agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman yaitu siswa belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi dengan hukuman kita justru mengajarkan siswa itu untuk tidak Bapak Ibu menyembunyikan kesalahan. Ini berarti artinya apa? Siswa tidak tidak jujur. Iya, benar sekali. Siswa tidak jujur. Tetapi dengan konsekuensi, siswa akan belajar memahami peraturan. Kemudian selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa dibenci. Kehilangan untuk konsekuensi yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time off. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk adalah apa Bapak Ibu? Hukuman. Karena di sini bisa menimbulkan rasa trauma anak-anak yang mendalam. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, yaitu termasuk hukuman. Siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini adalah termasuk konsekuensi. Misalkan ada siswa yang mematahkan pensil temannya, terus siswa tersebut diminta untuk menggantikan pensil temannya tadi yang patah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, karena tidak menimbulkan sesuatu yang bersifatnya fisik atau sakit hati. Yang kedua yaitu meminta siswa tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini adalah termasuk hukuman.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar termasuk adalah konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran olahraga. Kenapa di sini ada hukuman, di sini kok konsekuensi, Bu? Nah, padahal sama-sama lari mengelilingi lapangan. Karena yang terakhir termasuk pada pembelajaran olahraga. Iya, benar sekali. Terima kasih Bu Nurul. Nah, karena di sini termasuk hanya pada saat pelajaran olahraga. Sekarang kita bayangkan kalau di sini kenapa hukuman? Karena kalau setiap kali terlambat mereka suruh lari keliling lapangan 2 kali, itu akan menimbulkan sakit hati mereka atau bisa menimbulkan cedera fisik ke mereka. Sedangkan kalau pada saat jam olahraga ini juga kita dapat melatih tingkat apa ya Bapak Ibu ya? Iya, pemanasan juga bisa ya kita masukkan ke dalam pemanasan. Oke, semua adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Mungkin hukuman itu akan lebih di penghargaan atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Mohon maaf di sini salah saya menulisnya, yaitu konsekuensi. Jadi kita ganti terhadap peserta didik itu bahasanya bukan hukuman tetapi konsekuensi. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ayo, kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas saja? Ya, kalau keyakinan kelas itu timbul dari diri sendiri. Jika peraturan kelas itu biasanya dibuat dari suatu lembaga ataupun orang lain yang menentukan. Ya, benar sekali. Karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan dan timbul hasil diskusi bersama. Sedangkan peraturan kelas itu sudah harus wajib diterapkan, hanya timbul dari pemikiran satu orang saja. Nah, di sini pengertian keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Penting tidak Bapak Ibu untuk menerapkan keyakinan kelas? Sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru untuk membentuk keyakinan kelas? Ya, bagi yang belum, nanti setelah ini silakan diterapkan untuk membuat keyakinan kelas bersama murid ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Di sini maksud dari 3 pernyataan ini adalah membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata dilarang, jangan, dan tidak boleh. Pokoknya bahasanya jangan kalimatnya negatif. Misalkan saya punya pernyataan dilarang buang sampah sembarangan. Untuk keyakinan kelas, kalimat positif apa yang harus dilakukan? Iya, benar sekali, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas ini dalam bentuk positif, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik dan itu menjadi kesepakatan mereka, bukan kesepakatan individu. Selanjutnya, praktik baik keyakinan kelas saya. Ini sudah mulai saya terapkan ya Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran atau setiap awal tahun ajaran baru. Nah, di sini guru membimbing siswa
siswa untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kita menjelaskan dulu apa sih itu pengertian keyakinan kelas terhadap anak-anak. Bisa kita memberikan contoh-contoh keyakinan kelas itu. Kalau terutama untuk kelas saya di kelas rendah itu anak-anak mungkin agak cenderung kurang bisa berpendapat secara langsung. Jadi saya di sini memberi opsi atau pilihan untuk keyakinan kelas apa sih yang mereka inginkan. Terus ya di sini saya menuliskan keyakinan kelas itu. Jadi saya di sini memberikan kertas kecil atau bisa dikatakan sticky note itu untuk penulis anak-anak. Saya bagikan kepada anak-anak. Saya minta untuk memilih keyakinan kelas seperti apa sih yang mereka inginkan. Nah di sini saya mungkin ada peserta didik yang kurang lancar membaca, jadi saya bantu dalam penyampaian keyakinan kelas itu agar peserta didik dapat memilihnya. Misalkan peserta didik itu belum mampu membaca, jadi dia hanya milih nomor 1. Bu, saya milihnya nomor 1 saja. Bu, saya milihnya nomor 3 saja. Nah, kemudian dari situ kita bimbing siswa untuk menuangkan ide dan gagasan untuk keyakinan kelas. Nah, di sini dituangkan idenya. Ada yang sudah mampu menulis, ada yang hanya mau meminta untuk menulis angka 1, angka 2, atau angka 3 saja. Yang selanjutnya, nah kemudian selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada murid untuk maju ke depan kelas, menempelkan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Jadi di sini juga melatih mereka untuk bersikap salah satu di profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, bahwa mereka mampu mandiri untuk maju ke depan kelas, menempelkan apa hasil yang mereka inginkan tentang keyakinan kelas tersebut. Nah, sampai di sini sudah paham tentang pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu? Ya, terima kasih jika sudah paham. Selanjutnya yang terakhir, setelah itu kita membuat keyakinan kelas. Biasanya anak-anak itu paling suka kalau diajak foto ya Bapak Ibu. Jadi bisa diasumsikan atau diajak foto anaknya setelah membuat keyakinan kelas. Oh ini loh hasil keyakinan kelas kelas kita. Nah di sini keyakinan kelas yang telah saya buat yaitu masuk tepat kelas tepat waktu, menghargai guru dan teman, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah, tertib saat proses belajar mengajar, berbicara menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Apakah keyakinan kelas itu harus sebanyak itu? Tidak. Itu tergantung dengan kesepakatan atau keyakinan kelas masing-masing. Hanya penekanannya tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Jangan ada kata dilarang, jangan atau tidak boleh. Ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Jadi setiap dasar manusia, setiap dasar peserta didik dan pendidik itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, pekerjaan ya Bapak Ibu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti membutuhkan kasih sayang dari orang lain, kasih sayang untuk diri kita sendiri, untuk murid, untuk sesamanya. Terus yang ketiga, kebebasan. Bebas melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Salah satu contohnya misalkan ada anak yang aktifnya luar biasa. Kalau kita biasanya sering nyebut anak itu nakal, itu padahal kita alih bahasanya bahwa anak itu aktif, memiliki tingkat keaktifan yang lebih. Nah, kita harus pahami karakter mereka. Kenapa mereka itu bisa seperti itu? Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Kadang mereka ada yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin dari pengalaman beberapa peserta didik kita itu ada yang orang tuanya jauh, orang tuanya harus mencari pekerjaan merantau. Jadi mereka mungkin hanya tinggal dengan neneknya atau kakeknya yang sudah tua. Jadi mungkin pengawasan atau kasih sayangnya mereka itu kurang. Jadi mereka bisa, maksudnya mereka mampu melakukan hal-hal yang negatif. Nah, jadi pada dasarnya seorang murid itu yang mungkin memiliki keaktifan yang lebih itu mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu kebutuhan dasar ini harus semua terpenuhi. Jadi kalau ada satu saja tidak terpenuhi, itu sudah dianggap gagal memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya 6 posisi kontrol restitusi. Nah, ada posisi kontrol restitusi berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Nah, jadi kita nanti masing-masing coba posisi kontrol mana sih yang telah kita terapkan di dalam diri kita itu. Kita sekarang itu posisi kontrol yang seperti apa ya? Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini, kata-kata yang memposisikan kita sebagai posisi kontrol penghukum. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Nah, jadi dia bersifat apa Bapak Ibu? Memaksa, bersifat penghukum. Kamu selalu salah saja. Itu salah satu kata yang diucapkan kita sebagai posisi kontrol penghukum. Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, mungkin dalam diri saya juga sebelum saya pahami apa sih posisi kontrol restitusi ini, saya adalah seorang posisi kontrol yang penghukum. Kok tulisnya tidak selesai-selesai sih nak? Itu sama saja dengan posisi kontrol penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara hukuman. Bisa hukumannya itu pokoknya kamu nggak boleh pulang sampai tulisannya selesai. Awas, harus diselesaikan. Itu adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Bersalah. Pada posisi ini biasanya guru berusaha lebih lembut. Nah, kita lebih lembut dari posisi hukuman tadi ya Bapak Ibu. Kalau posisi hukuman tadi itu bersifatnya lebih kasar. Kalau ini agak bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi, selain posisi kontrol penghukum, kita juga sudah bertindak sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Coba nah kita bayangkan kalau anak-anak melakukan hal seperti itu.
Jadi mereka secara otomatis sudah berpikir sendiri bahwa mereka itu oh iya saya ini memang salah ya. Gitu. Kemudian selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah, selain sebagai guru, kita harus memposisikan diri juga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh percakapannya, ayo bantulah demi Bapak ya. Kita merayu, istilahnya merayu ya Bapak Ibu di posisi teman ini. Ayo kita bareng-bareng yuk mengerjakan pekerjaan itu. Ayo Ibu bantu gitu. Itu biasanya sebagai posisi kontrol seorang teman. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Biasanya di posisi kontrol sebagai teman ini, kalau ada salah satu guru yang bertindak sebagai ini, biasanya jadi guru kesayangannya si murid tersebut. Si murid tersebut biasanya lebih nyaman untuk bercerita kepada guru yang mereka anggap nyaman gitu. Jadi tidak semua murid itu mau bercerita tentang apa yang mereka rasakan. Benar tidak Bapak Ibu guru? Iya. Di wali kelas saja itu ada yang mungkin di dalam kelas itu mereka tidak mau cerita dengan wali kelasnya, tetapi ada ceritanya justru dengan nyamannya dengan guru yang lain gitu. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan sebagai seorang pemantau, peraturannya apa? Misalkan ada anak-anak yang melanggar peraturan. Peraturannya apa yang telah kamu langgar? Bisa seperti itu kata-kata yang digunakan. Tapi mungkin tanpa kita sadari, kita itu secara spontan ya Bapak Ibu harus mengatakannya dengan mungkin bahasanya kurang objektif, kurang bijaksana. Yang kedua yaitu apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi atau konsekuensinya apa kamu melanggar hal tersebut. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini kita harus menjadi seorang manajer untuk murid, bukan sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Tetapi kita coba posisikan kontrol diri kita sebagai seorang manajer bersama dengan muridnya. Ini tadi dari 5 posisi kontrol sebagai manajer. Sudah cukup paham ya Bapak Ibu tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Ya, coba sebelumnya kita ice breaking dulu biar tidak ngantuk. Dimohon untuk berdiri Bapak Ibu semua. Di tempat saja tidak apa-apa, tetapi berdiri ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan melakukan kalau seperti ini pendek. Ya Bapak Ibu, kalau seperti ini pendek. Kurang hebat Bu. Pendek. Kalau seperti ini panjang. Kalau ini pendek. Kalau ini panjang. Nah, perhatikan kata-kata saya ya.
Sudah siap? Ya. Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Ya. Panjang, panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang. Ayo, siapa yang kurang fokus ini? Ayo. Ayo, lagi sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang, pendek. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ya, ice breaking ini untuk melatih konsentrasi biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu, nah di sini ada kalimat posisi kontrol. Nah, silakan saya beri waktu 1 menit untuk posisi kontrol apa sih yang harus diisi. Yang pertama yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan PR. Yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Yang keempat, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang kelima, apa rencanamu untuk menyelesaikan hal ini? Silakan saya beri waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Sudah cukup ya Bapak Ibu? Adakah yang ingin memberikan tanggapan? Silakan untuk Bu Kristina. Menurut saya, kalimat nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu, ini termasuk ke posisi kontrol, pembuat orang merasa bersalah. Ya, Buat merasa bersalah ya Bapak Ibu. Yang kedua, dan untuk kalimat yang kedua, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan PR. Menurut saya ini termasuk ke dalam posisi kontrol pemantau. Dan untuk yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini termasuk ke dalam posisi kontrol teman. Dan untuk yang nomor 4, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut saya ini termasuk ke dalam posisi kontrol pendukung. Sedangkan untuk nomor 5, apa rencanamu untuk menyelesaikan hal ini? Ini termasuk ke dalam posisi kontrol manager. Demikian menurut jawaban saya. Terima kasih. ya terima kasih Bu Kristina. Sekarang kita lihat jawaban dari Ibu Kristina tadi. Nah, di sini kalimat dan posisi kontrolnya. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Benar ya Bapak Ibu? Yang kedua, kamu tidak mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan PR. Posisi kontrolnya adalah sebagai seorang pemantau. Benar? Nah, yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Posisi kontrolnya adalah seorang teman. Benar ya Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Artinya posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum. Benar Bapak Ibu? Ya. Yang kelima, apa rencanamu untuk menyelesaikan hal ini? Posisi kontrolnya adalah sebagai seorang manajer. Benar Bapak Ibu? Ya. Terima kasih atas jawabannya Bu Kristina. Beri tepuk tangan. Yang terakhir, kita masuk ke materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, apa sih itu segitiga restitusi? Yaitu suatu dialog yang dijalankan guru agar dapat memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka akan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan menjadikan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada murid. Pada dasarnya, saat ada murid yang melakukan kesalahan, kita tanpa sengaja sudah memanggil murid itu ke kantor. Nah, pada dasarnya sebenarnya kita sudah menerapkan segitiga restitusi. Tetapi di sini mungkin kata-kata atau
kalimat yang kita gunakan dalam penerapan segitiga restitusi itu bisa menggunakan kalimat yang positif atau yang bisa mengenai anak sehingga anak itu mampu bertanggung jawab atas kesalahannya. Di sini dalam segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip melakukan kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Di sini menstabilkan identitas ini kita bertanya kepada murid apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga dalam segitiga restitusi ada menanyakan keyakinan. Siswa diberikan pertanyaan untuk memotivasi intrinsik bukan ekstrinsik dan mengaitkan tindakan yang salah dengan keyakinan yang telah mereka buat atau mereka sepakati sehingga murid menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini adalah bagian dari segitiga restitusi. Identitas. Nah, pertanyaan yang bisa timbul dalam menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan ibu juga dulu waktu sekolah pernah melakukan kesalahan yang sama. Itu adalah penerapan bagaimana kita menstabilkan identitas anak-anak. Itu. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat yang bisa kita gunakan pada saat anak itu melakukan kesalahan. Bagaimana cara mengatasinya yaitu dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti anak-anak itu punya alasan ya Bapak Ibu untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah contoh untuk validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi saat mereka itu melanggar peraturan, kita juga perlu bertanya, keyakinan kelas apa atau kesepakatan kelas apa sih yang telah kalian langgar gitu. Kita tanyakan kembali keyakinan itu pada anak-anak. Yang kedua yaitu kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, baru kita menanamkan kepada mereka itu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini saya sudah terapkan kasus pada murid peserta didik saya, yaitu ini agak tertutup ya Bapak Ibu. Contoh kasusnya adalah Rehan adalah anak kelas 6. Ia sering datang terlambat ke sekolah. Bolehlah sebagai wali kelas selalu memantau keterlambatan Rehan. Sehingga pada saat jam istirahat Bu Rehan bolehlah memanggil Rehan. Jadi salah satu peserta didik saya yaitu sering melakukan kesalahan yaitu datang terlambat ke sekolah. Bagaimana kita dapat menstabilkan identitas dengan cara segitiga restitusi? Ya, ini adalah cara menerapkan segitiga restitusi. Ya, ini adalah proses menanyakan keyakinan kelas.
Ya, itu tadi adalah penerapan segitiga restitusi untuk murid saya. Ini adalah refleksi tanggapan dari segitiga restitusinya. Itu tadi adalah penerapan segitiga restitusi kepada salah satu murid saya. Di situ kasusnya adalah dia sering terlambat datang ke sekolah. Jadi kita harus tanyakan dulu kepada murid kita, kenapa sih anak-anak, kenapa sih Rehan melakukan hal tersebut? Pasti Rehan punya alasannya kan. Setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah Rehan lakukan. Karena Rehan sering terlambat datang ke sekolah, keyakinan kelas tentunya kalau sering terlambat datang ke sekolah, yaitu keyakinan kelasnya adalah tentang kedisiplinan. Demikianlah tadi presentasi dari saya tentang pemaparan budaya positif. Kiranya Bapak Ibu Guru ada yang ingin memberikan umpan balik terhadap pemaparan budaya positif, saya persilakan. Pak Zamroni. Silakan Bapak, tentang apa sih itu budaya positif? Bisa sedikit bercerita tentang budaya positif? Untuk budaya positif ya, itu kebiasaan kita yang jelas sebagai terutama masyarakat Indonesia yang jelas lebih menekankan ke perilaku sehari-hari, lebih tentang yang paling utama yaitu sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Terus kalau di lingkungan sekolah itu ya yang jelas sopan santun terhadap guru. Jadi untuk budaya positif ini menurut saya lebih ditekankan kepada sikap murid atau siswa terhadap guru, sehingga siswa itu mempunyai kebiasaan ataupun karakter yang menghormati kepada guru. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, terakhir Bapak Ibu kita nyanyi dulu. Ya, coba mohon berdiri sejenak, berdiri. Ya, kita nyanyi lagunya yaitu Pelajar Pancasila aja ya Bapak Ibu ya. Semua sudah hafal ya Bapak Ibu. Ingat gerakan ya Bapak Ibu. Kita mulai 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, berbineka, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif. Siap pelajar Pancasila, merdeka belajar. Semangat merdeka belajar. Terima kasih Bapak Ibu.